Seperti yang kini dijalani Amarzoni, benarkah ini langkah terbaik? Pemirsa, tentu saja kita mengetahui bahwasanya memang para artis Indonesia sedang mengalami permasalahan yang sangat pelik. Tak kenal profesi, kalangan, bahkan usia. Seolah begitu merakyat, padahal narkoba menggerogoti pemakainya. Meski tes urin menyangkal Axel Matthew mengkonsumsi barang haram tersebut, upaya rehabilitasi kembali menjadi jalur yang dipilih Jeremy Thomas sebagai solusi. Seperti yang dijalani oleh Amarzoni, benarkah ini langkah terbaik di balik kejadian yang kadung menimpa sang buah hati? Lantas bagaimana dengan laporan penganiayaan terhadap Axel yang sempat menjadi sorotan di awal terbongkarnya kasus ini? Lalu benarkah demi kebebasan Axel, Jeremy meminta maaf pada pihak berwajib dan mencabut laporan penganiayaan sang anak? Akankah Axel bebas pasca Jeremy meminta maaf? Setelah putranya Axel Matthew resmi ditetapkan pihak kepolisian sebagai tersangka dengan alat bukti berupa transfer pemesanan narkoba jenis Happy Five kemarin dengan gentleman, di hadapan awak media, aktor Jeremy Thomas akhirnya meminta maaf kepada pihak kepolisian Satkor Narkoba Bandara Soekarno-Hatta beserta seluruh jajaran atas sikap reaktifnya pasca insiden yang menimpa putranya yang semula ia duga sebagai tindakan penganiayaan. Saya sebagai pribadi meminta maaf, tolong dibukakan pintu maaf saya yang selebar-lebarnya kepada institusi Polri secara umumnya, kepada khususnya Kapolda Metro Jaya, kepada khususnya Kapolres Bandara Suta dan segenap jajaran Sat Narkoba yang melakukan operasi atas ketidaknyamanan, atas kelalaian, atas peristiwa-peristiwa yang mengganggu terjadinya proses kerja mereka yang sebenarnya niat mereka baik. Nyali Thomas yang sebelumnya meledak-ledak ingin memperkarakan petugas BNN Bandara kemarin ciut setelah tahu jika putranya diduga terlibat pemesanan narkoba jenis Happy Five. Saya permasalahkan di sini adalah anak saya diperlakukan dengan tidak manusiawi. Saya sebagai orang tua merasa keberatan dong putra saya diperlakukan seperti binatang, tidak manusiawi, bungap-bungap itu kan bisa menghilangkan nyawanya. Di sini saya di koridor itu. Ada 5 orang ya, 5 orang yang memesan. Nah, ada 5 orang itu. Salah satunya adalah anaknya Jeremy Thomas itu ya, yang inisialnya AMT itu ya. Dalam beberapa hari ini saya camkan, saya pikirkan baik-baik. Tentunya sebagai seorang dewasa saya harus bersikap rasional. Tentunya Axel bercerita, saya tanya dengan jujur. Tapi yang seperti saya katakan, Axel ini dekat dengan suatu pergaulan yang tidak baik. Kemudian ini menjadi pembelajaran buat Axel dan buat kita sebagai orang tua untuk bisa memantau pergaulan anak-anak kita. Suami Ina Thomas itu rupanya baru menyadari jika keterangan Axel di hari insiden penyergapan terjadi adalah alibi semata. Karena itu, meski harus menahan beban malu, Jeremy rela memelas berkali-kali minta maaf, memohon agar putranya bisa diberi solusi terbaik dari ancaman narkoba. Lantas benarkah Jeremy melunak agar Axel bisa keluar dari jerat hukuman? Kami sebagai orang tua tentunya ingin hal yang terbaik buat Axel. Karena ini adalah pembelajaran kami sebagai orang tua, dan kami dalam pembelajaran ini melihat satu nilai positif bahwa ternyata Axel masuk dalam lingkungan pergaulan yang tidak baik. Dan harusnya kami berterima kasih kepada aparat yang membuka ini semua. Sementara pasca kedok cerita berlikunya terbongkar, Axel yang kini ditahan di rutan Mapolda dikabarkan mengalami depresi hingga jatuh sakit. Saya tanya kepada dia, apakah kamu mengerti bahwa kalau kamu melakukan ini, damage-nya itu bukan hanya kepada kamu, tapi juga kepada keluargamu, kepada lingkungan. Saya katakan kepada dia bahwa ini mempelajaran buat kita semua, buat saya sebagai orang tua dan buat kamu. Dia sangat depresi sekali, dia runtuh, dia rapuh, tapi saya katakan kepada dia, dari setiap perbuatan itu ada resikonya.
Jika kamu mengikatkan diri atau dekat dari suatu pergaulan yang negatif, ada resiko yang akan kamu hadapi. Nyali yang ciut pasca penggerebekan itu juga terjadi pada pesinetron Amar Zoni. Dalam video amatir yang beredar di jagat maya, Amar yang kala itu sempat mengelak, namun nyalinya ciut setelah polisi menunjukkan sejumlah barang bukti berupa ganja yang disimpan Amar di dalam kaleng bekas penyimpan rokok. Alhamdulillah. Ya itu semua diurus sama pengacara dan semuanya dari keluarga saya juga. Penyesalan seperti apa sih dari Amar? Sangat menyesal. Ya gimana? Ya insya Allah. Hari ini Om. Hari ini insya Allah direhabilitasi. Ini selesai asesmen ini Om. Semoga ini bisa jadi pelajaran buat dia dan juga buat anak-anak muda kita semua yang memang hal-hal seperti itu kan kita gampang banget untuk terpengaruh. Jadi kita menjadi pelajaran untuk semua. Belakangan pasca ditetapkan sebagai tersangka, pesinetron yang tengah naik daun ini malah memohon agar direhabilitasi. Tak butuh waktu lama bagi Amar, setelah berkali-kali melalui pemeriksaan, Amar pun sudah diputus pihak BNN Jakarta Pusat untuk direhabilitasi. Telah memeriksa atau telah mengakses, menganalisis tersangka. Sudah lengkap baik dari aspek medis, aspek sosial, maupun aspek hukumnya. Ya, karena itu yang kita minta di dia di rehab. Saya pengennya Amar total sembuh secara alami ya. Terakhir kali ketemu Bang Amar, saya sampaikan Bang Amar yang sabar. Ini cobaan dari Allah. Bukan Allah sayang sama Bang Amar, makanya dikasih petunjuk kayak gini, gitu kan. Saat Amar tengah menjalani rehabilitasi, nampaknya Jeremy pun menginginkan yang sama bagi putra sulungnya itu. Tapi belajar dari pengalaman, ia tak mau sesumbar menekan pihak kepolisian untuk segera merehabilitasi putranya itu. Dengan jawaban diplomatis, ia mengaku akan mengikuti semua proses hukum yang tengah dijalani. Saya ingin menutup hal-hal yang menurut saya sudah lewat. Saya ingin melihat ke depan. Saya ingin fokus terhadap Excel. Tertangkapnya Amar, Matthew, dan sebelumnya Ridho Roma jelas menjadi pukulan telak bagi kedua orang tua masing-masing. Bagaimanapun narkoba hanya akan membuka luka yang menganga. Ia bukan saja merobek kepribadian, melecutkan kebohongan, tapi juga mencoreng nama baik keluarga, merapuhkan kepercayaan hingga trauma yang tak mudah memulihkannya. Pengembalian kepercayaan diri itu penting. Jadi lo harus datang ke situ. Gimana caranya? Setiap orang-orang kan beda, permasalahannya beda-beda. Menurut saya bagi pengguna narkoba itu bukan hanya butuh untuk dimasukin penjara terus dihukum gitu. Hukuman seringkali tidak mengubah perilaku itu untuk jangka panjang. Meniadakan sementara yes, tapi kebutuhan untuk melakukannya lagi jika ada kesempatan itu yang masih akan tetap bertahan kalau tidak dilakukan psikoterapi atau konseling gitu. Menurut saya pilihan itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Tapi yang ada adalah konsekuensi. Dan yang akan nanggung konsekuensinya, akan jalanin konsekuensinya, nggak lain nggak bukan adalah diri sendiri. So kalau yang menjalani konsekuensinya diri sendiri, maka pilihlah pilihan-pilihan, hanya pilihan-pilihan yang terbaik buat diri sendiri.